Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa kripto. Jadi welcome ya di Andre Grace Channel, channel dimana kita lebih banyak mengulas soal cryptocurrency teman-teman. Kita udah banyak sekali bahas ya koin-koin yang oleh teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Bahkan kita di pagi hari selalu update teman-teman dengan segmen analisa pagi, dimana news-news terbaru tentang dunia kripto dan juga makroekonomi kita update di sana. Jadi kalau teman-teman baru lihat channel ini, kita punya dua segmen utama, yang tadi adalah analisa pagi dan yang kali ini adalah segmen analisa kripto. Teman-teman, di analisa kripto, kita akan membahas koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Udah banyak sekali requestan yang masuk. Gini, teman-teman. Karena banyak requestan yang masuk, aku sendiri nggak bisa bikin video yang sama di bulan yang sama. Contohnya teman-teman request XRP di awal bulan November ini. Kita nggak akan bahas lagi di akhir. Tapi kita akan bahas di awal bulan Desember lagi ya, teman-teman. Jadi, satu kripto itu untuk satu bulan, jadi kita nggak akan ada pembahasan double teman-teman. Oke, thank you banget yang udah masuk requestannya, nih banyak sekali teman-teman. Kita hari ini akan membahas dua koin yang cukup banyak yang request sebenarnya. Yang pertama adalah PolyX teman-teman. Ini di request oleh El Kareemon, ya itulah pokoknya. Satu lagi aku akan bahas Dion Protocol, biar kurang lebih videonya nggak terlalu panjang juga nantinya teman-teman. Oke, kita akan masuk dulu dari PolyX ya, atau Polymesh. Nah, Polymesh ini project apa sih? Kalau kita lihat dari informasinya, Polymesh ini adalah jaringan blockchain tingkat perusahaan yang mengubah cara kita menyimpan dan juga mentransfer aset di dunia blockchain teman-teman. Dengan fokusnya pada aset tradisional seperti sekuritas, Polymesh menawarkan solusi unik untuk tantangan yang dihadapi blockchain umum seperti Ethereum. Jadi kalau kita lihat dari informasi di CMC, ini sebenarnya adalah proyek yang berfokus untuk meningkatkan skalabilitas ya. Jadi meningkatkan skalabilitas di mana mereka menawarkan tentunya kemudahan-kemudahan seperti keamanan transaksi, kemudian pay transaction yang low fee ya, fee-nya murah teman-teman, dan juga mendukung banyak aplikasi di apps di banyak jaringan. Dengan adanya Polymesh ini diharapkan mereka bisa untuk meningkatkan yang namanya performance dari blockchain utama. Kalau di sini dia pakai contoh yaitu Ethereum, teman-teman, mengatasi kelemahan dari Ethereum. Oke, itu kalau kita lihat dari harganya hari ini Polymesh diperdagangkan di kisaran level 3.000 rupiah, teman-teman, naik sekitar 2% ya untuk perdagangan hari ini. Tapi volume perdagangannya turun 50%, 53%, cukup tinggi, teman-teman. Dan Polymesh ini maksimum supply-nya itu unlimited, tidak terbatas. Tapi untuk koin yang beredar sekarang itu sudah sebanyak 753 juta Polyx, teman-teman. Kalau kita perhatikan juga dari Polymesh ini, pasar-pasarnya sudah bisa diperdagangkan di Binance, Get.io, Huobi Global, kemudian Upbit, Bitget, Crypto.com, dan kawan-kawan. Lalu apa sih yang membuat proyek ini menarik? Kalau kita lihat dari beberapa berita, Polymesh ini disupport langsung oleh Binance. Ya, ini beritanya sih udah cukup lama, 20 April 2023. Polymesh memenangkan Binance sebagai operator node pada blockchain lapisan 1. Pertukaran ini akan memungkinkan pemegang Polyx mempertaruhkan token tersebut di Binance pada akhir minggu ini. Jadi mempertaruhkan itu maksudnya melakukan staking, teman-teman, melakukan staking untuk mengamankan node daripada blockchain-nya ya. Jadi kalau kita lihat dari informasinya, Binance sendiri pertukaran mata uang terbesar di dunia berdasarkan volume perdagangan, menjadi operator node di Polymesh yang akan mengizinkan staking token PolyX blockchain lapisan pertama melalui platformnya pada akhir minggu ini. Jadi Binance sendiri sudah mensupport nih Polymesh sebenarnya, bahkan sampai sekarang, teman-teman, dan ini beritanya cukup bagus sebenarnya untuk project Polymesh. Kemudian ini adalah beberapa keunggulan daripada proyek ini. Yang pertama, dia bisa menjadi governance token atau token tata kelola sebagai identity ya, sebagai securities insurance, dan juga transfer require to a no identity. Jadi bisa banget untuk dijadikan sebagai alat mengamankan identitas. Kemudian compliance, confidentiality, dan juga settlement atau alat pembayaran. Yang lain kalau kita lihat ini ada beberapa fitur yang sebenarnya mereka tawarkan, teman-teman, dari tokenomic Polyx. Kalau kita perhatikan
Mereka punya fee transaksi yang cukup murah ya. Kemudian dari protokolnya developer fee itu terbilang yang cukup murah, sehingga bagi user sendiri itu akan mendapatkan kemudahan dalam hal melakukan transaksi. Kemudian juga untuk return stakingnya juga bisa dibilang bersaing teman-teman kalau dibandingkan sama project yang lain. Mereka juga ada block reward bagi mereka yang berpartisipasi dalam project ini, dalam pengembangan, termasuk juga dalam staking sebagai yang namanya keamanan ya teman-teman, karena si staker ini kan berfungsi sebagai validator dalam transaksinya, termasuk juga mengamankan jaringan blockchain yang dimiliki oleh Polymesh. Yang lain dia punya narasi real world asset, narasi yang benar-benar rame banget di dunia saat ini, di mana real world asset itu berpotensi menjadi salah satu narasi yang akan dibangun di 2024 nanti. Dan banyak perusahaan, banyak project-project blockchain sekarang sudah mulai untuk membuat project-project berbasiskan dengan real world asset. Salah satunya kemarin adalah Rio, kita sudah bahas, kemudian MNT dan juga Habar, ini ada sentimen RWA juga. Dan sisanya kita sudah bahas di sini teman-teman. Kalau teman-teman misalkan bingung, kalian bisa nonton video kita 2 minggu lalu ya, analisa kripto token kategori real world asset yang bisa dipantau. Kita udah bahas kok kemarin. Kalau teman-teman bingung, di pencarian YouTube kalian tinggal diketik aja RWA Andre Graystone. Kemudian teman-teman akan langsung ditujukan ya, direkomendasikan beberapa video yang berhubungan sama real world asset. Teman-teman bisa nonton video yang 4 November ini. Itu real world asset salah satu yang bisa menjadi sentimen positif. Dari komunitas di Telegram, di Twitter, mereka cukup aktif juga teman-teman. Polymesh ada banyak Ask Me Anything, dimana tujuannya yaitu untuk memperlihatkan nih project-project apa yang mereka sedang bangun dari Polymesh sendiri, dan bagaimana perjalanan dari pembangunan proyek ini teman-teman. Semuanya sudah dibagikan secara transparan. Aku sedikit ulik dia dari Certik ya. Ini bisa menjadi salah satu kritisi juga teman-teman. Kalau kita perhatikan, Polymesh ini punya beberapa kekuatan. Community trust dia poinnya bagus 90, market stability sangat bagus teman-teman 93, kemudian operational resilience dapat poin 90. Tapi security node-nya dapat rating kecil banget 30, kemudian governance strength-nya juga sama 30, fundamental health atau kesehatan secara fundamental hanya 60 poin. Itu bisa menjadi salah satu pertimbangan teman-teman juga yang planning untuk invest di project ini, karena menurut saya ada resiko yang agak tinggi teman-teman. Itu ya buat Polymesh. Mari kita sekarang lihat gimana pergerakan dari harga token ini teman-teman. Kalau kita perhatikan Polymesh hari ini ya bisa dibilang masih bertahan di kisaran level 1,19 dolar. Pergerakannya cukup volatile. Overall sih kalau kita perhatikan pergerakan dari Polymesh ini lumayan fluktuatif. Dalam 1 tahun terakhir sejak Oktober 2022 sampai November 2023 ini pergerakannya hanya sideways. Tektokan di kisaran level resistance kisaran 0,23 dolar sampai dengan 0,1 dolar. Jadi hanya bergerak tektokan di sana, tidak kemana-mana teman-teman. Overall ya oke lah teman-teman untuk saat ini, tapi dia sekarang lagi berada dalam resistance. Let's say kalau nanti Polyx mampu untuk menembus area resistance di kisaran 0,23, itu bisa menjadi salah satu sentimen yang lumayan bagus, karena trennya tentunya akan berubah dari sideways menjadi bullish teman-teman. Tapi teman-teman harus perhatikan kalau dia misalkan bergeraknya turun lagi, mungkin saja bisa ngetes 0,1 dolar. Itu juga masih bisa potensi, mengingat token ini cuma market cap-nya cuma 2,31 triliun. Jadi bisa banget diolah sama whales-nya. Itu ya buat Polymesh. Next kita akan bahas Dion Protocol. Dion Protocol ini adalah sebuah project berbasiskan dengan decentralized finance, teman-teman. Dia menawarkan decentralized finance, di mana fokus utamanya adalah untuk mendevelop, kemudian juga ada bridging the gap between real world issue and DeFi space. Kemudian mereka juga ada sentimen soal renewable energy atau green energy, teman-teman. Dion Protocol berusaha untuk memberikan sesuatu yang sifatnya ramah lingkungan. Nah, ini skor Certiknya 75, lumayan oke dari sudut pandang community trust, market stability, governance strength, sama operational resilience. Tapi bad banget, jelek banget di fundamental health sama security. Jadi
kembali teman-teman, harus dipertimbangkan dan harus berhati-hati. Dari Dion Protocol sendiri harganya sekarang ada di Rp55, marketnya sedikit naik 2,6% dalam 24 jam terakhir. Dari supply yang beredar, Dion Protocol itu ada di 10 miliar Dion. Sementara ya itu maksimum supply-nya ya tadi 10 miliar, sementara yang beredar sekarang sudah sebanyak 9,5 miliar. Mendekati mentok. Kalau kita lihat dari pasarnya sangat-sangat sedikit. Ada Get.io, Maxi. Semoga sih kedepannya Dion Protocol bisa listing di banyak exchange juga, karena itu bisa menjadi sebuah sentimen yang positif untuk project ini. Dion Protocol juga sudah tersedia di sebuah wallet, namanya Dion Wallet, dimana kalau teman-teman pakai project ini bisa teman-teman pakai untuk menyimpan aset ya, aset kripto kalian, juga bisa untuk swap token karena dia sudah support untuk yang namanya ya perdagangan teman-teman. Perdagangan yang tidak terlalu banyak sih sebenarnya, hanya beberapa token aja yang bisa di swap. Kemudian mereka punya kekuatan yaitu di bidang energi. Ini mereka yang jadikan mereka fokus teman-teman. Energi di mana tidak merusak lingkungan, tidak mencemari lingkungan. Kemudian dari Twitter mereka bisa dibilang cukup aktif, ada beberapa kerjasama yang dilakukan oleh Dion sendiri. Ini dari Brandon Kokoski, ini adalah salah satu pendirinya ya, teman-teman, co-founder dari Dion Protocol. Mereka juga cukup aktif ngadain acara-acara offline gitu. Ini ada di Scold Official, ini kayaknya lagi di kampus teman-teman. Ini dia Dion Community. Next stop was Barcelona for Dex Tool Apps. Jadi dia siap-siap di Barcelona teman-teman, ada kegiatan di sana, tentunya ada kegiatan offline ya untuk mengembangkan project dari Dion ini. Jadi menurut saya ini bakalan masih sangat-sangat menarik sih untuk komunitas dari Dion Protocol. Ini juga mereka baru aja menggelar voting gitu ya, governance the app development about 95 completed. Ini ada Odyssey Liquidity Pool teman-teman, Liquidity Pool yang mereka coba untuk cari suaranya melalui voting dari komunitas. Ini kegiatan-kegiatan daripada foundernya, mereka cukup aktif saya rasa dalam kegiatan offline, jadi ya boleh lah teman-teman untuk pantau project ini ya. Kemudian ini juga ada partnership Dion Protocol bersama dengan SEG. Nama projectnya Sustainable Geothermal Energy. Wah, luar biasa ya. Sustainable Geothermal itu by the way adalah panas bumi teman-teman. Sustainable Geothermal Energy itu stop di di Saudi Arabia. Ini ada kegiatan di sana dan kolaborasi yang sangat-sangat baik sebagai salah satu project yang punya sentimen soal green energy. Ya, itu teman-teman sekilas tentang Dion Protocol. Mari kita cek bagaimana pergerakan dari harganya. Secara teknikal, Dion Protocol terbilang sangat bagus secara pergerakan. Dari awal dia listing itu di Binance, udah listing di kisaran 9 September sampai sekarang sudah setahun ya teman-teman, setahun lebih 2 bulan gitu. Harganya cenderung mengalami penguatan. Bahkan ketika di sini ada sentimen negatif soal SEC yang ngasih VAT terhadap banyak altcoin yang dianggap sekuritas, Dion Protocol cukup sustain bertahan di atas level $0,0015. Artinya koin ini punya ketangguhan terhadap tekanan jual yang lumayan bagus teman-teman. Dari volume perdagangan sebenarnya nggak terlalu besar, dari smart money juga lumayan oke. Sometimes dia hilang, tapi sometimes masih ada teman-teman. Tapi kalau kita lihat dari progres pergerakannya sekarang, Dion untuk mencapai all time high itu cukup mudah. Ya, tinggal memerlukan kenaikan, bentar kita ukur dulu, kenaikan sekitar 90% aja dia udah capai all time high kok. Jadi pergerakan Dion ini masih terbilang sustainable untuk saat ini, atau bertahan ya, resilience banget. Jangka pendek dia hanya bergerak sideways di range antara 0,004 sampai dengan 0,0026. So far masih terbilang baik untuk saat ini. Kita tinggal tunggu aja gimana pergerakan dari Dion ke depannya. Kita masih belum menemukan indikasi apakah dia bakalan lanjut bullish atau justru dia malah sideways atau mungkin dia justru malah downtrend. Kita masih belum melihat hal tersebut. Tapi overall dari pergerakan jangka pendeknya sepertinya sih, karena token ini bisa dibilang market cap-nya masih kecil ya teman-teman, ini baru sekitar setengah triliun aja atau 500 miliar. Jadi ya bisa dibilang volatilitas itu kemungkinan akan menjadi salah satu ciri khas daripada project-project seperti ini.
Tapi ya kita tunggu aja gimana pergerakan dari Dion. Untuk jangka pendek saya rasa peluang untuk koreksi masih ada. Ya, target penurunan mungkin mentok-mentok sampai 0,0027 atau 0,0026. Itu target terdekat untuk level support. Let's say kalau ada koreksi yang lumayan dalam. Bisa dipantau, guys. Jadi gitu buat yang mau trading Dion, dia ada di Get.io di Maxi. Teman-teman bisa dapetin exchange-nya itu dengan cara mendaftar melalui link yang ada di kolom deskripsi video ini. Jadi gitu aja teman-teman, dua project ini, Polymax sama si Dion Protocol, semoga bisa bermanfaat. Kita juga punya komunitas diskusi di Telegram buat teman-teman yang punya akun Telegram yang mau join bisa langsung cek linknya ada di kolom deskripsi video ini. Gitu aja guys, akhir kata saya Andre, makasih.